Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Juri nan arif dan bijaksana dan para peserta dai yang mempesona. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sepatah dua patah kata yang insya Allah saya akan patahkan menjadi beribu kata yang berjudul peran generasi muda di era teknologi menjadi pemimpin perubahan untuk kebaikan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, coba kita lihat di sekeliling kita, semakin hari teknologi semakin berkembang pesat, bukan? Dari yang awalnya memudahkan pekerjaan kita, sekarang menjadi bagian dari gaya hidup kita. Menurut data dari World Economic Forum tahun 2022, hampir 65% pekerjaan dalam 10 tahun ke depan akan beralih ke otomatisasi. Artinya, teknologi sekarang bukan hanya sekedar alat. Lalu, apa peran kita sebagai generasi muda di era saat ini? Apakah kita hanya berpangku tangan menjadi pengguna dan penikmat teknologi saja? Tentu tidak. Kita sebagai pemuda harus menjadi pemimpin perubahan. Kita bisa menggunakan teknologi untuk kebaikan. Misalnya, kita menggunakan sosial media sebagai sarana untuk berdakwah. Seperti dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Belighu anni walau ayah", yang artinya, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Hadis riwayat Bukhari. Coba bayangkan ketika kita membagikan konten positif, membagikan dakwah, itu akan menjadi ladang pahala untuk kita. Selama ada yang mengamalkan, akan menjadi amal jariah untuk kita. Pahala yang mengalir dan terus mengalir. Kepengen apa kepengen? Kepengen kan? Yuk mari kita mulai dari sekarang. Lalu bagaimana caranya lagi kita sebagai generasi muda mengoptimalkan penggunaan teknologi? Yang pertama adalah mengerahkan teknologi untuk kebaikan. Coba kita perhatikan ketika kita menggunakan teknologi, arahkanlah untuk konten-konten positif dan yang bermanfaat. Bukan malah ikut-ikutan memprovokasi, tebar hoaks sana sini. Jangan ya guys ya, karena itu akan mempecah belah umat dan bangsa ini. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kedua, menjaga iman dan adab. Teknologi boleh maju, namun iman kita harus lebih maju. Jangan sampai kita terpengaruh oleh konten-konten yang negatif sehingga akhlak dan iman kita turun dan rusak. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan kita dalam surat Yasin ayat 65 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Ayat tersebut menjelaskan bahwa kelak di akhirat nanti mulut akan dikunci sedangkan tangan dan kaki akan menjadi saksi. Mari kita perhatikan jari jemari yang biasa mengakses info sana sini melalui teknologi akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah kelak nanti. Selain itu, ada juga adab yang tidak kalah pentingnya dalam perkembangan teknologi. Karena ketika kita menjadi orang yang sudah berilmu namun tidak memiliki adab, maka ilmu itu akan sia-sia. Sebaliknya, ketika kita memiliki adab, kita akan dihargai dan dihormati.
Yang ketiga, mampu berpikir kritis dan kreatif. Di era 5.0 ini membutuhkan generasi muda yang tidak sekedar mengikuti arus, namun juga mampu menjadi contoh yang bijak. Kita harus bisa menjadi problem solver, bukan trouble maker. Kita juga harus bisa memadukan antara kemajuan teknologi dan kebijaksanaan akhlak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita bersama-sama menjadi pemuda yang tidak hanya cerdas dalam teknologi, namun mampu menjaga akhlak dan iman kita, dan menjadi pemimpin perubahan yang membawa kebaikan bagi umat. Hidup ini memang seperti air yang terus mengalir. Jangan sampai teknologi yang di hadapan kita menghanyutkan diri kita, namun jadilah sungai yang mampu mengalirkan manfaat bagi umat. Sebelum saya tutup, izinkan saya untuk berpantun. Naik perahu ke tengah samudra, angin berhembus terasa tenang. Jadi pemuda, jangan sampai terlena. Jadikan era 5.0 sebagai ladang perjuangan. Undur maqala wala tangdur man qala. Akhirul kalam wallahul muwafiq ila aqwamit tariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.